Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita tafsir surat Al-Baqarah, dan pada malam hari ini kita masuk di ayat yang ke 183, yaitu ayat tentang puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita terjemahkan dan kita baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
alaikum diwajibkan atas kalian semuanya as-siyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina terhadap orang-orang yang min qablikum sebelum kalian. La'allakum tattaqun supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menerangkan tentang hukum-hukum syariat terkait dengan qisas, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan lagi tentang hukum syariat yaitu berupa puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan memanggil orang-orang yang beriman. Itu tandanya yang dirahmati Allah, hanya orang yang beriman yang mampu memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau ada orang yang di dalam hatinya itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan mudah menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang di dalam hatinya tidak ada keimanan, walaupun mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun mereka sudah masuk Islam mungkin sejak dia lahir karena orang tuanya muslim, tetapi jika di dalam hatinya belum ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sulit dan berat baginya untuk menjalankan perintah Allah. Maka kita tidak perlu heran, tidak perlu takjub, ya. Ketika ada perintah berpuasa, tetapi di antara umat Islam kemudian tidak melaksanakan puasa, padahal tidak ada uzur bagi mereka. Kecuali ada uzur. Kalau ada uzur ya itu memang sudah ditetapkan oleh syariat. Tetapi apabila tidak ada uzur dan kemudian tidak melaksanakan puasa, bisa jadi ya hatinya itu belum ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar muslim saja. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim misalnya, tidak. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ini, berarti ketika orang itu dapat melaksanakan panggilan Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia. Karena yang memanggil Allah dan kemudian dia memperhatikan panggilan itu, maka sesungguhnya orang tersebut menjadi mulia. Makanya ketika seseorang itu kemudian menjadi orang-orang yang ahli puasa, oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan pintu khusus bagi dirinya untuk memasuki surga, yang kita kenal dengan bab Rayyan, pintu Ar-Rayyan, yang merupakan pintu khusus bagi mereka yang ahli menjalankan puasa. Karena memang puasa ini hadirin yang dirahmati Allah, perintah khusus yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita baca tafsirnya. Ya ayyuhalladzina sadaqallaha wa rasulahu wa 'amiluu bi syar'ihi, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya. Faradallahu 'alaikum as-siyam, Allah mewajibkan kepada kalian puasa, kama faradahu 'alal umami qabla, sebagaimana kewajiban itu diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaquna rabbakum, supaya kalian itu bertakwa kepada Tuhan kalian. Fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayah bi ta'atihi wa ibadati wahdah. Maka yang demikian itu menjadikan antara kamu dengan orang-orang yang bermaksiat itu wiqayah, penghalang, benteng. Bitaati dengan ketaatan, wa ibadati dengan beribadah kepadanya saja, wahdahu saja. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
panggilan ini memang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja, karena memang puasa itu berat sebenarnya, berat ya, meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan untuk tidak berhubungan badan suami istri di siang hari. Itu adalah perbuatan yang berat. Satu, karena manusia memiliki sifat lapar. Dua, manusia memiliki sifat haus ya. Jadi dia butuh makan, dia butuh minum, dan kemudian itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi yang dirahmati Allah, walaupun perkara itu berat, namun kalau perkara itu sudah diwajibkan oleh Allah atas semua umat, maka sebenarnya perkara itu menjadi ringan sebenarnya. Memang berat, kalau dipikir berat. Ya, waduh, mulai dari subuh sampai maghrib, berapa jam Pak kira-kira kita ini? Puasa kita itu berapa jam? Mulai dari berapa 12? Sekitar itu ya. Itu kita berpuasa, tidak makan, tidak minum ya, kemudian tidak mendatangi istri dan seterusnya. Nah itu memang berat kalau dipikir. Gak makan seharian, gak lapar kan? Nah, misalnya gitu. Gak minum seharian, gak haus kan? Kecuali kalau gak ngapa-ngapain. Justru kalau gak ngapa-ngapain lapar. Ya, puasa itu kalau kita justru duduk aja, meneng, gak ngapa-ngapain, justru lapar. Apalagi tidur aja ya. Bangun tidur mesti lapar. Justru kalau kita pakai untuk beraktivitas, nah maka itu justru tidak lapar karena keselimur istilahnya. Kayak gitu. Nah, ketika perintah itu berat, sebenarnya berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kepada seluruh umat. Di sini disebutkan ya, bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sudah diwajibkan puasa itu atas umat-umat sebelum kalian, maka puasa itu menjadi ringan kalau dikerjakan ringan. Kadang-kadang kita itu sering ya ada obrolan poso gitu ya, puasa Ramadan gitu. Lu gak poso selama seminggu. Padahal kalau orang gak pernah puasa, menjalankan puasa itu berat gitu. Nggak makan, nggak minum. Tapi kadang-kadang kita bisa seperti dulu. Kok wis oleh 10 dino. Lu lah kok wis katanya dia yo kain. Tiba-tiba saja kita nggak terasa gitu. Kenapa? Karena memang sudah perkara itu memang berat, tapi ketika disonggo bareng-bareng menjadi ringan. Berat itu biasanya di awal saja. Kenapa? Karena kita belum terbiasa. Apalagi yang tidak terbiasa dengan puasa-puasa sunnah. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum puasa wajib Ramadan itu diiringi dengan puasa-puasa sunnah dulu. Ya. Ada puasa-puasa sunnah. Bagaimana Ibunda Aisyah ketika membayar hutang puasanya, Ibunda Aisyah biasa membayar hutangnya itu justru di bulan-bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban Ibunda Aisyah itu membayar hutang puasanya. Kenapa pada bulan Sya'ban? Itu sebagai pemanasan sebenarnya. Sebelum nanti betul-betul masuk bulan Ramadan. Nah kita yang laki-laki ada puasa sunnah di bulan Rajab misalnya ya. Puasa sunnah. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia dan amalan yang paling mulia adalah berpuasa di bulan itu. Walaupun tidak ada bulan puasa khususnya misalnya. Nah, hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban puasa ini diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Nah, kewajiban puasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di tahun kedua Hijriah. Jadi baru ada puasa Ramadan itu ketika hijrah ke Madinah. Itu pun di tahun kedua. Jadi Rasulullah SAW itu berpuasa Ramadan itu hanya sebanyak 9 kali saja atau 9 tahun. Ya, Rasulullah mendapatkan Ramadan itu, puasa Ramadan itu ya hanya 9 kali saja. Sebelumnya tidak ada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Nah,
puasa ini bertepatan dengan apa? Perang Badar. Ya. Kita bisa membayangkan Pak, mereka baru puasa hari pertama, atau kewajiban puasa itu ya hanya waktu itu, baru kali itu, tahun itu. Sekaligus pada tahun itulah mereka ini ya terjadinya perang Badar. Kalau dilihat dari beratnya itu lebih berat mana Pak dengan sahabat pada saat itu? Ya, mereka belum ada kewajiban puasa, begitu ada kewajiban puasa di saat usia sudah mereka ada yang sepuh, ya, yang ada yang masih muda juga ada. Tapi pas berketepatan dengan itu, pas ada peristiwa perang Badar, ya berat juga gitu. Tapi ternyata mereka juga bisa melaksanakannya. Nah, ketika berpuasa, maka puasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi tujuan puasa itu meningkatkan kualitas orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal kan orang beriman itu adalah orang yang sudah baik. Kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Bayyinah itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi orang beriman itu sudah baik. Tetapi kemudian kenapa Allah perintahkan orang yang beriman ini untuk berpuasa supaya jadi orang bertakwa? Berarti ketakwaan itu adalah peningkatan kualitas dari orang yang beriman menuju orang yang bertakwa. Karena sebenarnya jamaah rahmati Allah, sebenarnya manusia itu memang pada hakikatnya ya, atau level paling dasar itu adalah iman. Jadi seharusnya manusia itu semuanya harusnya beriman. Kan disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Araf itu. Ya, ketika Allah hendak menjadikan manusia, mengambil ya dari tulang sulbinya Nabi Adam, kemudian dimintai pertanyaan ya, dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka semuanya mengatakan qalu bala syahidana. Itu semua ruh ya, tidak hanya anaknya orang muslim saja yang mengatakan itu, tidak, tapi semuanya. Makanya Rasulullah menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Dari perut ibu manapun itu, baik perut ibu yang muslimah maupun yang tidak muslimah, yang taat maupun yang tidak taat, begitu bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrahnya? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah kemudian melanjutkan fa'abawahu, tergantung dua orang tuanya lah yang menjadikan dia nanti Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kenapa di situ tidak disebutkan Islam? Karena memang lahirnya ya Islam itu fitrah dari manusia seluruhnya itu adalah Islam. Fitrah dari seluruh umat manusia itu beriman. Makanya standar umum bagi manusia itu adalah iman. Jadi iman itu sudah menjadi suatu keharusan. Harusnya gitu. Semua manusia itu iman dasarnya. Setelah iman nanti naik tingkatannya menjadi bertakwa. Nah gitu. Nah ketika kita ini menjadi orang beriman, itu sebenarnya standar saja. Jadi orang beriman itu sebenarnya standar. Makanya kalau ada orang yang tidak beriman itu aneh. Kok bisa jadi orang tak beriman? Nah gitu harusnya. Ya. Karena beriman itu standar manusia. Karena begitu manusia mau dilahirkan diberi pertanyaan oleh Allah, persaksian Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Nah ketika Allah memanggil orang-orang beriman diwajibkan berpuasa, kemudian supaya menjadi orang bertakwa, berarti ini peningkatan kualitas dari iman kemudian menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika orang itu bertakwa yang merahmati Allah, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah kepada orang tersebut. Makanya kalau kita berpuasa itu, tujuan utama kita yang harus ada di mindset kita itu adalah bagaimana kualitas hidup saya naik menjadi orang bertakwa.
Itu harusnya yang menjadi mindset. Begitu Ramadan datang tiba, alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Berarti kehidupan ini seharusnya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Karena diberikan kesempatan oleh Allah kita ini untuk berjumpa dengan Ramadan. Nah, baru kita akan mencari kira-kira supaya saya menjadi orang bertakwa itu apa sih ciri-ciri orang bertakwa? Kan gitu. Karena kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi nanti begitu Ramadan tiba, ini kurang berapa bulan sih? 6 bulan ya? Ya kurang lebih 6 bulan. Cepat itu kan? Ya, tiba-tiba nanti. Ya, ini aja Rabiul Awal sudah terakhir ini ya. Dan lagi sudah masuk Rabiul Tsani. Ya, sudah masuk Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra ya. Setelah itu apa? Rajab, Sya'ban. Sudah 5 bulan aja. Begitu nanti Ramadan tiba, kemudian kita berkesempatan masuk bulan Ramadan, maka yang ada di mindset kita akan dijadikan oleh Allah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang sangat istimewa di sisi Allah. Allah sendiri yang menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Berarti yang paling mulia di antara kita ini, Pak, itu adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Allah nggak tahu. Ya, itu kan Allah yang menilai. Jadi bukan penilaian orang itu bukan masalah dia kaya atau tidak, ya, apakah dia punya pangkat atau tidak, apakah dia gelarnya banyak atau tidak. Bukan itu sebenarnya. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kualitas tertinggi di sisi Allah. Nah, Ramadan itu, puasa itu menjadikan kita ke sana. Berarti tugas kita apa? Tugas kita mencari tahu apa ciri-ciri orang yang bertakwa supaya kita bisa sampai ke sana, kan gitu. Oh, ciri-ciri orang bertakwa misalnya satu, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ketiga, ya, yaitu apa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oh, berarti ini dimensinya adalah dimensi uluhiyah. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mesti harus baik. Berarti kalau hubungan kita kepada Allah harus baik, apa yang menjadikan hubungan kita dengan Allah baik? Satu, menjalankan perintahnya, berusaha untuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala apapun itu kita jalankan, baik yang ibadah waktunya maupun yang ibadah ghairul waktu. Menjauhi larangannya, ya sudah kita jauhi larangan Allah. Ya, termasuklah di dalam yang kita beriman kepada Rasulullah, kan? Berarti apapun yang datang dari Rasulullah kita kerjakan, yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Berarti termasuk di dalamnya menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita dan seterusnya. Itu jalan menuju ketakwaan. Jadi fokus kita di situ aja. Fokus Ramadan kita itu di situ saja. Yang kedua, apa ciri orang yang bertakwa? Disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Ya, orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fisarra wa dharra, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Oh, ini dimensinya berarti dimensi kemanusiaan. Berarti orang yang bertakwa itu hidupnya harus balance, seimbang, tawazun. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Oh, ini kalau saya ingin jadi orang bertakwa, berarti di samping hubungan saya dengan Allah baik, saya rajin sholat, ya, rajin ke masjid, rajin sholat malam, ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain, termasuk saya juga harus baik dengan tetangga saya harus baik dengan orang lain, saya harus baik dengan anak yatim piatu dan seterusnya. Itu fokus kita di bulan Ramadan nanti, supaya nanti betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Baru kita nanti mencari apa benefit yang kita dapatkan kalau kita jadi orang bertakwa misalnya. Oh, banyak sekali, bahkan surga dan neraka. Apa surga itu? Memang diciptakan, disediakan buat orang yang bertakwa itu. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa. Jadi Allah menciptakan surga itu memang disediakan untuk orang yang bertakwa. Udah dari situ saja kita, masya Allah, kita sudah disediakan surga oleh Allah
Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita itu. Kalau fokus kita bukan pada situ, nanti dibelokkan oleh setan. Ya, nanti fokus kita akhirnya ke apa misalnya Pak? Ngecat rumah, apalagi kue biasanya. Karena sebentar lagi hari raya gitu ya. Atau kalau nggak gitu ya fokusnya ke pakaian. Ya. Kalau nggak gitu fokusnya tukar uang. Ya. Kan sekarang ini lagi musim ya tukar uang di pinggir jalan itu ya. Akhirnya fokus kita ke situ akhirnya. Kita lupa bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Makanya kenapa iktikaf itu harus ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Ya. Karena itu ya namanya orang lomba itu Pak, walaupun jenengan itu lari misalnya, di awal start jenengan buang, tapi kalau di akhir finish itu ternyata teman jenengan yang masuk finish dulu, itu yang menang siapa itu? Ya yang terakhir itu. Walaupun kita di awal itu wabe diselipi wabe misalnya. Tapi di ujung-ujungnya ternyata kita capek sudah, ternyata diselip sampai konconi misalnya. Ya tetap yang menang ya yang itu. Nah puasa kita itu juga gitu. Di awal kita jos, wajib. Begitu di sebulan terakhir ngelembrek, ya apa itu? Kurvanya itu turun misalnya. Ya tetap yang dinilai yang itu. Makanya dulu di Rasulullah itu itikaf itu di 10 hari terakhir itu supaya menjaga, ya. Menjaga amalia yang sudah dilaksanakan di awal itu supaya tetap stabil minimal. Kalau baiknya ya naik, minimal stabil. Jangan sampai kita rajin di awal, baca Al-Quran ya. Pokoknya programnya itu luar biasa, awal-awal Ramadan. Ya sedekah, kasih orang makan, kemudian baca Al-Quran 1 hari 1 juz macam. Begitu 15 hari berikutnya sudah mulai turun. Dari 1 juz menjadi setengah juz ya. Mulai turun sampailah di 10 hari terakhir sudah sibuk dengan ya beli tiket mau pulang, kemudian mau mudik ya, terus ngelis ini mau ketemu saudara mana saja ya, nanti ini pakai seragam apa, kita Ramadan ini pakai putih-putih semuanya atau pakai batik semuanya. Udah mulai itu ya. Sudah mulai itu di situ itu ya. Akhirnya lupa kita bahwa tujuan kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Rasulullah itu mengingatkan kita, ya rubba shaimin laisa lahu min siyami ila ju'al arsh. Ya, banyak orang yang puasa tapi enggak dapat apapun dari puasanya, cuma dapat lapar sama haus saja. Itu disebabkan kenapa? Ya secara fikih sah puasanya itu. Pokoknya dia enggak makan, enggak minum kan tetap sah. Tetapi hikmah fadilah dari puasa itu dia nggak dapat. Makanya banyak orang puasa setelah puasa nggak jadi orang bertakwa, banyak juga. Karena puasanya ada yang puasa model ular, ada yang puasa model ular. Kalau puasa model ular itu kalau mau ngelungsungi istilahnya ya, berganti kulit itu puasa juga, Pak. Tapi begitu kulitnya terkelupas, yang ular tetap ular. Artinya orang yang tetap takut sama dia. Ya, menjadi binatang yang menakutkan. Tapi kalau ular ketika dia berpuasa menjadi kepompong, begitu dia selesai puasanya dia menjadi makhluk baru, kupu-kupu. Tadinya ular itu jijik, banyak anak-anak yang nggak suka, begitu jadi kupu-kupu menjadi menyenangkan. Banyak orang-orang seperti itu dulu awalnya sebelum puasa Ramadan mungkin orang nggak suka, begitu selesai Ramadan orang-orang makin suka gitu. Oh yang dulunya nggak rajin ke masjid jadi rajin ke masjid. Ya oh yang dulunya ini sekarang jadi ini. Oh yang lisannya dulu sering menyakiti orang sekarang menjadi orang yang lebih tawadhu dan seterusnya. Nah itu berarti sukses sudah takwa kita itu. Ya makanya sering saya sampaikan bahwa tujuan kita berpuasa itu ya udah fokus saja bahwa puasa ini harus jadi orang yang bertakwa ya sudah nggak macam-macam gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setelah itu Allah menerangkan tentang hukum puasa. Bagaimana puasa itu? Jadi awalnya jawab rahmat Allah, puasa itu cuma diwajibkan saja oleh Allah. Wajib bagi kalian berpuasa. Belum ada keterangan hukumnya. Jadi keterangan hukumnya itu nanti beriringan dengan seiring dengan waktu ya. Turun lagi perintahnya ini, turun lagi seperti ini. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang terhitung, yaitu Ramadan maksudnya. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kalian maridun, yang sakit, aw ala safarin,
atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhra, sehendaknya ya ini ketika dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia membayar puasanya pada hari yang lain. Ya, ini baru kita diterangkan tentang hukum puasa. Jadi puasa itu berarti wajib bagi setiap muslim yang mereka tidak dalam kondisi maridun, tidak sedang dalam kondisi sakit, atau tidak sedang dalam kondisi safar. Nah, itu awalnya seperti itu, ya. Pokoknya nggak dalam sakit, nggak dalam safar, wajib sudah puasa. Nah, puasa itu awalnya jamaah umat Allah sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, yaitu disebutkan begitu Rasulullah diwajibkan puasa karena belum ada syariat puasanya pada saat itu, maka puasanya pada saat itu mengikuti puasa umat terdahulu. Ya, mengikuti puasa umat terdahulu, yaitu puasanya ngebleng. Ya, pagi sampai pagi lagi, dari pagi sampai pagi lagi, dan itu terasa berat bagi sahabat. Ya, bagi sahabat itu terasa berat sekali. Jadi kalau kita kalau kita makan pagi sahur, wah nanti bukanya sahur lagi. Jadi sahur sekaligus dengan buka puasa. Nah, itu berat, ya. Baru kemudian turun nanti, ya. Bahwa puasa itu dari subuh sampai di ayat yang ke-187-nya nanti. Kemudian wa'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, apa? Fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah. Fidyah itu berupa makanan kepada kaum miskin. Faman taqwa, maka barang siapa yang tetap menjalankan khairan, maka itu lebih baik. Fahuwa khairul lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Ya, barang siapa yang dia tidak menjalankannya atau dia tidak berpuasa, itu baik baginya, dan itu kebaikan bagi dirinya. Wa antasumu, tapi kalau dia berpuasa, khairul lakum, itu lebih baik bagi mereka. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Maka pendapat dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sedang sakit, kalau dia tetap mau berpuasa selama itu tidak menjadikan madharat, Pak, ya, maka itu lebih baik bagi dirinya daripada meninggalkan puasa. Walaupun meninggalkan puasa itu boleh. Jadi jangan misalnya dalam perjalanan jauh, ya, terus tetap berpuasa, itu menurut Imam Syafi'i, Imam Malik itu bagus. Itu lebih bagus itu. Walaupun misalnya jangan tidak berpuasa, itu pun juga bagus. Artinya boleh saja. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ats-Tsauri, ya, kemudian Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa orang yang sedang dalam bepergian ataupun dalam keadaan sakit, maka yang lebih baik bagi dirinya adalah mengambil rukhsah itu. Justru yang tidak berpuasa itu lebih baik. Karena ketika Allah sudah memberikan rukhsah dan kita memperhatikan rukhsah itu, maka itu yang lebih baik. Jadi ada dua pendapat, Pak, ya, terkait dengan ini. Orang yang, tapi intinya sama, semuanya sama. Intinya adalah kalau orang sedang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Hanya saja ulama berbeda pendapat, mana yang lebih baik antara dia tetap puasa ataukah dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, berpuasa, tetap berpuasa itu lebih baik, ya, daripada tidak berpuasa. Walaupun tidak berpuasa boleh bagi dirinya. Menurut Imam Ahmad, Imam Tsauri, kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan justru kalau dia tidak berpuasa itu lebih baik daripada kalau dia berpuasa. Nah, kemudian nanti ini ada penjelasan maridun, sakit yang bagaimana yang menyebabkan orang itu, ya, boleh tidak berpuasa, yaitu sakit yang menyebabkan dia tidak kuat untuk berpuasa, satu. Yang kedua, sakit yang menyebabkan dia kalau berpuasa semakin sakit, madharatnya lebih tinggi, maka itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sakit tidak mempengaruhi puasanya, maka tidak boleh tidak berpuasa. Ya, ini akan berbeda dengan pendapatnya Al-Zahiriyah.
Kalau pendapatnya Al-Dhahiriyah, mazhab Dhahiriyah, dia mengatakan pokoknya sakit, ya sudah, berarti boleh tidak berpuasa. Walaupun kesan duduk sakit, ya sudah, berarti dapat rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, jadi kan oleh mazhab Dhahiriyah gitu, Pak. Ya kesan duduk, aduh loro kelaran, wes gak poso, gak apa-apa. Ya, tapi kita tidak mengikuti yang itu ya. Ya ini yang dimaksud, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa sakit yang menyebabkan orang itu tidak mampu berpuasa atau mendapatkan madharat yang lebih tinggi, ya, lebih madharat nantinya. Faradallahu alaikum siyam ayyam ma'lumah al-'adad wa hiya ayyam syahr Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa pada hari-hari yang maklum yang sudah diketahui hitungannya, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan yushaqqu 'alaihi as-shaum. Barang siapa di antara kalian yang sakit yang menyebabkan kalian berat untuk melaksanakan puasa. Jadi sakit yang menyebabkan puasa walaupun pusing, tapi pusing itu sangat pusing sampai jenengan sulit untuk berpuasa. Ya sudah, pada saat itu jenengan boleh tidak berpuasa, tapi tidak boleh diprogram di awal loh Pak ya. Waduh kayaknya nanti siang ini saya pusing ya. Wis mulai sekarang saya nggak puasa. Nggak boleh. Kan belum waktunya. Nggak boleh diprogram. Jadi begitu kita sakit yang memang betul-betul tidak bisa puasa, baru kita tidak berpuasa. Jadi nggak boleh diprogram. Makanya nanti siang ini agak sakitnya agak ini. Sudah mulai dari pagi sudah saya nggak puasa. Ya nggak boleh, mau belum kok. Ya. Seperti itu. Al-musafirul falau an yuftir, atau orang-orang yang bepergian maka boleh baginya untuk yuftir ya, untuk berbuka puasa. Artinya tidak berpuasa. Bepergian juga gitu Pak. Bepergian itu juga tidak boleh diprogram dari rumah untuk tidak berpuasa. Udah tahu nanti jam 7 saya akan berangkat ke Surabaya. Itu adalah jarak yang sudah disebut musafir. Ya sudah, saya mulai dari pagi nggak puasa saja kan. Jadi subuh mangan dengan keomah gitu ya. Loh kenapa kok nggak puasa? Nah nanti saya mau safar. Kan safarnya masih nanti. Sekarang kan masih mungkin Pak, masih di rumah. Itu tetap puasa itu. Jadi ada ya yang nggak paham seperti ini. Kalau saya nanti mau safar kemana, ke Kalimantan, berapa jam pesawatnya jam berapa ya? Pokoknya saya sampai di sana itu harus jam 9 karena berangkat pesawatnya jam 10. Lah iya kan masih jam 9. Ini masih jam setengah 6 ini. Dan Anda pun juga masih di rumah, belum melakukan perjalanan apapun. Berarti masih ada kewajiban puasa. Maka ketika orang itu sudah mulai dapat rukhsah untuk tidak berpuasa sejak kapan? Ya sejak dia berangkat melakukan perjalanan. Kalau belum perjalanan dia belum dikatakan puasa. Makanya nggak boleh diprogram oleh malam hari. Nggak usah dibangunkan saya karena saya nggak mau sahur. Kenapa? Ya karena saya mau pergi. Makanya saya nggak puasa. Ya nggak boleh. Ya tetap itu belum pergi kok. Ya kalau kemudian jadi pergi lah. Kalau nggak jadi pergi gimana? Mohon maaf. Pesawat delay ya, dan penerbangan ditunda sampai besok. Nah, akhirnya dia nggak jadi berangkat, sudah nggak puasa lagi, padahal dia belum safar. Ya, makanya safar dulu. Sakit kan ya sakit dulu, jangan kemudian diprogram di awal. Ya kayaknya sudah batuk-batuk ini nanti siang kayaknya semakin demam, belum tentu lah. Kalau semakin siang sembuh gimana kan gitu ya. Maka wa'alaihi siyam, maka baginya nanti berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya ya. Sejumlah hari saja. Wa'alal ladzina yatakallafuna siyam, dan orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Wa yushaqqu 'alaihi, dan dia merasa berat ya. Masyaqqatan ghairu muhtamala kasyaikhil kabir ya. Dia merasakan berat bukan karena disengaja ya, disebabkan karena dia memang seorang yang sudah tua renta, kemudian sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, maka mereka wajib membayar fidyah di hari yang lain ya, di hari ketika dia tidak berpuasa itu, yaitu wajibatu amul muhtaj, yaitu memberikan makan kepada orang yang membutuhkan makan ya, dan seterusnya. Jadi bagi orang yang yang tidak mampu ya warahmatullahi Allah untuk berpuasa, orang yang berat ya, orang yang sudah tua renta, mungkin usianya sudah 80-90 ya, mereka sudah sulit sekali untuk berpuasa,
Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang hamil, ya, orang yang menyusui. Itu termasuk orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa, atau para pekerja keras, ya, kuli panggul di pelabuhan, ya, atau orang yang kerjanya itu di dasar bumi, ya, tambang misalnya. Kalau nggak minum dia dehidrasi dan sebagainya, boleh mereka tidak berpuasa. Tapi kan setiap tahun memang kerjanya itu, ya justru itu. Memang setiap tahunnya memang kerjanya seperti itu, justru dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kerjaannya masih bisa ditunda, maka dia harus tetap berpuasa, gitu. Ya. Jadi setiap tahun nggak puasa Ramadan, ya bisa jadi, ya. Tapi setiap tahun dia harus bayar fidyah. Ya. Demikian ya Allah SWT terkait dengan puasa Ramadan. Ya, mudah-mudahan ya kita berharap juga masih kurang 6 bulan ini sudah menjadi kebiasaan bagi para salaf. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan itu memperbanyak doa supaya kita bisa sampai di bulan Ramadan. Makanya mulai saat ini kita diingatkan oleh Allah dengan ayat ini, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan supaya kita bisa menjalankan ibadah Ramadan itu nanti dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.